pikiranmu sendiri. Pernahkah kamu melihat dua orang hidup dalam keadaan yang sama? Uang sama, masalah sama, pekerjaan sama, namun yang satu terlihat tenang, penuh harapan. Sedangkan yang satu lagi penuh keluhan dan penderitaan. Kenapa bisa begitu? Karena yang menentukan hidup ini berat atau ringan bukan keadaan, tetapi cara pikiran memandang keadaan yang menentukan miskin atau kaya. Bukan sekadar isi dompet, tetapi isi kepala. Banyak orang mengira penderitaan datang dari luar, dari ekonomi, dari orang lain, dari nasib. Padahal seringkali penderitaan terbesar datang dari pikiran sendiri. Pikiran yang terus membandingkan, pikiran yang selalu merasa kurang, pikiran yang takut masa depan, pikiran yang menyesali masa lalu. Tubuh ada di hari ini, tapi pikiran tersesat kemana-mana. Lalu kita menyalahkan hidup, padahal hidup sedang diam. Yang ribut adalah isi kepala kita. Ada orang uangnya sedikit, tapi pikirannya kaya. Ia melihat peluang di mana orang lain melihat kesulitan. Ada juga orang hartanya banyak, tapi pikirannya miskin. Selalu takut kehilangan, selalu iri pada yang lebih tinggi, selalu merasa kurang. Maka kaya bukan hanya soal harta. Kaya adalah saat pikiranmu penuh syukur, penuh ide, penuh keberanian, dan penuh tindakan. Sedangkan miskin bukan hanya tak punya uang. Miskin adalah saat pikiranmu penuh alasan, penuh takut, penuh malas, dan penuh keluhan. Doa itu baik, harapan itu penting, tapi jika doa hanya dipakai untuk lari dari tanggung jawab, maka doa berubah menjadi alasan. Jika setiap hari meratap, mengeluh, menangis, namun tidak mengubah cara berpikir dan tindakan, maka hidup tidak akan bergerak. Bukan karena Tuhan tak mendengar, tetapi karena kamu sendiri belum bangun. Pintu kesempatan sering terbuka, namun pikiran pesimis membuatmu tidak melihatnya. Apa yang terus kamu pikirkan akan memengaruhi tindakanmu. Apa yang kamu yakini akan membentuk keputusanmu. Jika setiap hari kamu berkata, "Aku gagal, aku tidak bisa, hidupku sial," maka tubuhmu mengikuti perintah itu. Energi turun, semangat hilang, peluang lewat begitu saja. Tapi saat kamu berkata, "Aku bisa belajar, aku bisa bangkit, aku belum berhasil, tapi sedang menuju berhasil," maka otak mulai mencari jalan. Karena pikiran adalah perintah dan tubuh adalah pelaksana. Kesadaran berarti sadar bahwa selama ini mungkin kita hidup otomatis diprogram oleh ketakutan, diprogram oleh omongan orang, diprogram oleh trauma lama. Kita berkata aku begini karena nasib. Padahal mungkin kita hanya belum mengganti pola pikir. Kesadaran adalah saat kamu berhenti menyalahkan luar dan mulai membenahi dalam. Karena dunia luar seringkali mencerminkan dunia dalam. Mulai hari ini, lakukan 3 hal sederhana. Pertama, jaga isi pikiranmu. Batasi keluhan, batasi pikiran negatif. Kedua, ubah kata-katamu. Jangan bilang, "Aku tak mampu,"
ganti dengan aku sedang belajar. Ketiga, bergerak kecil setiap hari karena tindakan kecil lebih kuat daripada 1000 ratapan. Ingat, yang membuat hidup terasa neraka seringkali bukan dunia, tetapi pikiran yang tak terlatih yang membuat hidup terasa surga. Seringkali bukan kekayaan, tetapi kesadaran. Jadi, jika ingin mengubah hidup, mulailah dari tempat semua tercipta. Pikiranmu sendiri.